Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Supriyadi sebagai salah satu mahasiswa Binusian B26. Di sini saya bersama rekan saya, Seandilo Nifatauroh Hareva, akan melakukan presentasi terkait bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi ekosistem. Di sini kita akan membahas bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi keseimbangan alam serta langkah-langkah mitigasi yang dapat kita lakukan. Presentasi ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Terus yang kedua adalah jenis-jenis aktivitas manusia yang menyebabkan gangguan pada ekosistem. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait solusi serta strategi mitigasi untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Kita mulai pada bagian yang pertama yaitu dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, di mana salah satu dampaknya yaitu adalah hilangnya habitat dan fragmentasi habitat. Hilangnya habitat membuat spesies kehilangan tempat hidup, makan, dan berkembang biak yang pada akhirnya bisa menyebabkan kepunahan lokal. Fragmentasi habitat juga menimbulkan isolasi populasi, yang mana akan menurunkan keragaman genetik dan meningkatkan risiko kepunahan. Akibatnya, keanekaragaman hayati menurun dan fungsi ekosistem terganggu. Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat kehilangan layanan yang ekosistem dan mengalami kerugian jangka panjang. Selanjutnya adalah pencemaran kimia dan eutrofikasi. Pencemaran kimia juga menjadi ancaman serius. Zat beracun dari limbah industri dan pertanian bisa menumpuk dalam rantai makanan dan meracuni predator puncak. Adapun eutrofikasi terjadi ketika nutrien berlebih, menyebabkan ledakan alga yang menghabiskan oksigen di perairan, sehingga menciptakan zona mati. Limbah industri serta pestisida menurunkan kesuburan tanah dan merusak ekosistem air. Selanjutnya ada perubahan iklim dan eksploitasi. Selain pencemaran, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca seperti CO2, N2O, ataupun gas rumah kaca lainnya dapat memperparah kerusakan ekosistem. Hutan yang ditebang dan laut yang dieksploitasi berlebihan juga dapat menyebabkan hilangnya habitat, ketidakseimbangan rantai makanan, serta pemutihan terumbu karang. Aktivitas manusia juga mendorong terjadinya cuaca ekstrim. Selanjutnya adalah introduksi spesies invasif, yaitu adalah masuknya spesies invasif yang merupakan organisme asing yang mengganggu ekosistem baru. Spesies ini sering mengalahkan spesies lokal, mengubah habitat, dan merusak rantai makanan. Sebagai contoh, keong emas di sawah Asia dan rumput invasif di savana yang menurunkan hasil panen. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis aktivitas manusia yang menyebabkan gangguan ekosistem. Ada empat jenis utama yang akan kita bahas yaitu perubahan penggunaan lahan, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan urbanisasi. Kita masuk ke bagian perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi untuk pertanian dapat menyebabkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan terganggunya siklus air. Selain itu, pelepasan karbon dari pembakaran hutan berkontribusi besar pada pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya ada berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air tentunya disebabkan oleh limbah industri dan domestik yang meracuni sungai dan laut. Sementara pencemaran udara merupakan dihasilkan dari emisi kendaraan, seperti kendaraan bermotor atau bermobil, dan juga dari industri yang menimbulkan hujan asam dan gangguan pernapasan. Pencemaran tanah akibat pestisida dan logam berat menurunkan kesuburan serta membunuh organisme penting di dalam tanah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sean. Baik, kita akan membahas eksploitasi dan juga eksploitasi sumber daya yang berlebih. Jadi, penangkapan ikan yang berlebih dan juga penambangan besar-besaran membuat ekosistem kehilangan keseimbangannya. Hilangnya spesies tertentu mengacaukan rantai makanan. Contohnya yaitu keruntuhan stok ikan di Atlantika Utara mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi nelayan-nelayan dan ekosistem laut itu sendiri. Next. Urbanisasi dan infrastruktur. Urbanisasi menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi kota padat. Kawasan urban juga menciptakan efek pulau panas, meningkatkan suhu lokal dan juga mengubah iklim mikro. Selain itu, pembangunan jalan dan gedung yang memutus koridor migrasi satwa membuat populasi itu terisolasi di satu titik saja. Next.
Kebakaran dan pengeringan lahan. Pengeringan lahan gambut untuk pertanian itu memicu kebakaran tahunan yang merusak ekosistem itu sendiri. Asap tebal dan emisi karbon menjadi dampak utama, sementara masyarakat di sekitar itu menderita berbagai macam penyakit dan juga eh, hal negatif akibat gangguan kesehatan dan juga kerugian ekonomi. Solusinya meliputi restorasi lahan gambut itu sendiri dan juga praktik pertanian yang berkelanjutan. Next, solusi dan mitigasi. Bagian ketiga ini kita akan membahas soal solusi dan juga mitigasi untuk mengurangi dampak aktivitas manusia. Fokus utamanya adalah untuk melindungi habitat, pengelolaan lingkungan dan juga penerapan prinsip yang berkelanjutan itu sendiri. Next, perlindungan habitat dan juga regulasi. Kita bisa melindungi kawasan lindung dengan membentuk suaka marga satwa dan koridor ekologis. Selain itu, kita juga bisa melakukan regulasi emisi dan juga tata ruang berkelanjutan yang perlu ditegakkan. Pemerintah juga harus dapat memberikan insentif bagi pertanian ramah lingkungan untuk mengurangi tekanan terhadap alam itu sendiri. Next, rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan. Langkah berikutnya adalah untuk memulihkan ekosistem rusak melalui reboisasi, rehabilitasi mangrove, dan juga restorasi lahan basah. Standar pengelolaan polusi juga harus diterapkan secara ketat, disertai penetapan kawasan konservasi yang juga efektif. Next, praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan memiliki peran penting dalam hal ini juga. Dengan berbagai rantai pasok yang berkelanjutan, teknologi bersih, dan juga sertifikasi lingkungan seperti RSPO, bisnis dapat berkontribusi juga dalam menjaga ekosistem. Pelaporan ESG juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab lingkungan yang transparan untuk para pelaku bisnis. Next, pertanian adaptif dan agroforestry. Pertanian adaptif menyesuaikan teknik bercocok tanam dengan kondisi lingkungan itu sendiri. Sementara ag- agroforestry menggabungkan pohon dan juga tanaman pangan. Keduanya membantu mencegah erosi, menyerap karbon, dan juga meningkatkan pendapatan petani itu sendiri, menciptakan keseimbangan antara ekologi dan juga ekonomi. Selanjutnya, konsumsi berkelanjutan individu. Upaya berkelanjutan juga bisa dimulai dari individu, yaitu kita sendiri. Kita bisa memilih produk ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, menghemat energi, dan juga menggunakan transportasi rendah emisi. Langkah kecil ini, bila dilakukan secara bersama-sama, memberikan dampak besar bagi bumi. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa setiap aktivitas manusia meninggalkan jejak di bumi ini. Dengan kesadaran, regulasi, dan kolaborasi kita bersama, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi yang akan mendatang. Next. Nah, ini merupakan daftar referensi yang kami pakai dalam pembuatan materi video ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.